business with technology and human capital. Buat teman-teman tepuk tangan yang meriah. Semuanya udah digital. Kemudian bisnis model berubah, udah pasti dong. Kalau kemauan customer berubah, bisnis model juga berubah. Employee behavior juga berubah. Ada yang terlambat berubah, ya. Jadi pada waktu permintaan perubahan bisnis itu sangat tinggi, teman-teman HR, teman-teman IT seringkali lebih lambat mengadopsi perubahan yang ada di bisnis. Ya, karena memang sifatnya supporting, ada requirements, ada permintaan, saya baru berusaha memenuhi itu. Seringkali kita terlambat. Ya, jadi mungkin beberapa di sini juga sudah menjadi customer kami ya, dan juga kita ingin lebih dekat lagi untuk mengenal mungkin salah satu produk kita yang juga sekarang ini menjadi salah satu priority dari Huawei Indonesia, itu adalah cloud ya. Dengan adanya pandemi mungkin sudah mulai ada perubahan, ada change gitu ya. Mulai dari ke digital transformation, mungkin dari yang masing-masing tadinya masih menggunakan server on-premise, sekarang sudah mulai beralih ke cloud solution ya. Kenapa beralih ke cloud solution? Lalu fase kedua Bapak Ibu, Adira Finance tumbuh begitu cepat dan kemudian kita harus dipaksa naik menjadi standarnya kelas dunia. Kenapa? Karena dalam 3 tahun kita itu akan IPO dan kita akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang melamar kita pada waktu itu adalah dari global company. Sehingga kita dipaksa untuk bisa masuk menjadi yang namanya business partner. Bedanya apa facilitator and business partner? Pasti beda. Bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan bisnis dan HR bisa mendampingi para bisnis unit ini untuk bisa menjadi partner mereka, bukan hanya jadi facilitator. Saya terjun ke operation company, jadi tahu betul bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh human capital, bagaimana sistem diharapkan mendukung permasalahan-permasalahan di lapangan, karena bicara HR itu tidak hanya sekedar untuk absen, tapi juga untuk menghitung gaji dengan benar, menghitung sesuai regulasi ya, BPJS-nya, kemudian pajaknya juga gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang kita gali dan kita bangun ProHC. Nah, mungkin untuk sedikit highlight juga bahwa Exap ini, solusi HR Exap ini sudah ada sejak 2019 sebetulnya. Hanya saja kami melakukan improvement dengan keunggulan-keunggulan baru yang kami gagas itu, salah satunya adalah multi company. Nah, kita rilis kembali dengan brand baru namanya ProHC di Desember 2021. Jadi yang di develop itu adalah poin yang memang merupakan core kompetensinya. Jadi kalau yang kekurangan kompetensinya menjadi 2 poin, ya 2 tersebut yang akan di develop, yang dilakukan mentoring secara berkala sesuai dengan kebijakan. Kalau di antara aja ada 4 kali ya Bu ya, 4 bulan gitu ya Bu ya. 4 bulan. Jadi apa namanya, kompetensi tadi berangkat dari mana? Itu tadi dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya gitu. Kami semua bekerja untuk melakukan mapping kompetensi dan itu di-define, jadi disepakati sama asesor juga, dimasukkan ke dalam format IDP tadi, individual development program. Itu kurang lebih jadi dalam rangka mendevelop orang ya. Oke, keren. Bisa dibayangkan juga Bu, employee-nya kan banyak ya. List employee-nya banyak, kompetensinya banyak, kalau di input satu-satu, waduh, pegel kan? Nah, makanya gitu aja itu. Mobil hari itu Makanya juga punya berapa orang ini. Jadi kalau yang tadi IDP itu bukan HC yang input, itu masing-masing aja, menti sama mentornya input update-nya. Jadi HR pun diuntungkan ya, diuntungkan, dimudahkan ya Bu ya. Dan melakukan monitoring. Makanya ProHC tersebut karena masing-masing bisa.
Kalau kita lihat di sini Huawei Pod. Jadi Huawei Pod itu juga salah satu dari 6 lini bisnis dari Huawei. Dan dengan tagline kita yaitu Everything as a Service, di mana kita nggak cuma jual dari sisi IaaS, infrastruktur as service, kita juga ada jual dari sisi platform as service dan solution as service. Begitu dibeli, baru dipakai tahun pertama maksimal di 30%. Jadi kelihatan IT itu cost-nya besar sekali. Banyak yang tidak terutilisasi. Makanya di sini dibilang kalau dengan cloud, dengan teknologi yang ada, kita mampu menggunakan teknologi ini sebagai satu solusi untuk menjawab kebutuhan bisnis kita. Dibilang IT itu akan menjadi sangat lincah, cukup agile. Dia pakai seperti yang dia perlu saja. Komunitas Startup Go Extra Mile ini cara follower, cara pengikut menunjang organization speed. Ya. Kalau kita sebagai follower santai-santai aja, speednya organisasi tidak akan tercapai. Berikutnya, leaders. Ya. Semua leader yang disebut leader di sini adalah leader di setiap level. Ya. Tapi terutama topnya. Ya. Yang pertama perlu dilakukan adalah inculcate culture, speed. Ya. Menanamkan budaya kecepatan. Ini mirip pada waktu kita menanamkan budaya perusahaan. Semua departemen, semua itu disosialisasikan semuanya. Ya. Culture speed juga seperti itu. Ya. Decision and execution. Ya. Ada seorang profesor dari India namanya Muhadir Sadri, itu dia menyebutkan speed of pivot. Ya. Jadi kalau kita ingin disetujui masih konkret kan, konsepnya anak buah, follower itu kan membantu atasan, bukan ngerepotin atasan. Nah ini konsep ini saya pegang. Jadi bukan bawahan itu datang bawa masalah, atasan ribut, masalah ribut antara tetangga dibawa ke atasan, tetangga duduk misalnya di tetangga dalam departemen. Itu salah satu contoh seperti itu. Kemarin kemudian extra mile attitude. Itu konsep yang bagus banget, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kadang-kadang dalam bisnis mungkin HR yang akan merasain. Kadang-kadang orang dikasih job satu dengan jabatan, misalnya supervisor atau manajer lah. Biasanya manajer BK1 departemen. Kadang-kadang dikasih tambahan job, lu pengen departemen ini deh, kebetulan departemen manajernya nggak ada atau resign, itu suruh doubling. Yang muncul apa dari karyawan? Pilar atau kerangka ya, jadi kalau tadi Pak Doni ibaratkan F1, mungkin saya mau cerita semacam sasisnya gitu ya, karena speed nggak bisa juga kalau nggak punya kemampuan bermanuver, nggak punya kemampuan untuk ngerem berbelok dengan tanpa mengurangi kecepatan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang juga harus dilengkapi. Di antaranya kami memiliki apa yang kami sebut dengan 4 pilar yang menjadi penopang bisnisnya Antaraja. Yang pertama itu adalah model bisnis. Ya sudah pasti semua bisnis pasti berharap untuk menjadi bisnis yang langgeng, yang mumpuni, yang sustain.